penentuan titik dan placing dan lokasi dalam saat kita melakukan tembakan draw shot. Belajar draw shot yang proper itu sebenarnya sama aja Anda memperbaiki cara memukul, cara melakukan final swing secara proper. Akselerasi ke depannya itu malah di-trigger bukan oleh forearm, tapi malah di-trigger oleh begitu teman-teman berserah sama gravitasi, biarin bobot sedikit turun jatuh ke bawah. By popular demand, kita bahas draw shot. Sebagai salah satu tembakan yang bagi orang manapun sekalipun nggak kenal permainan ini pasti akan melihat sebagai sebuah tembakan yang fancy dengan backspinnya bola putih yang melengkung, yang berputar-putar seperti itu. Video ini akan saya bahas dari dua topik. Topik pertama yang saya mau bahas sama soal draw shot sama teman-teman adalah sebenarnya mari kita bicara berdasarkan kacamata saya susunan runutan prioritas soal gagal atau berhasilnya draw shot. Itu sebenarnya dalam perspektif saya sebenarnya urutan prioritasnya yang mana yang teman-teman harus prioritasin untuk bisa menghasilkan tembakan draw shot yang bagus. Nah, nanti di part keduanya saya akan langsung saya akan langsung kasih bocoran aja sama teman-teman. Di part final saya akan bahas masalah eksekusi grip dan timing dalam momentum ayunan pukulan yang sebenarnya itu adalah kunci primer, kunci prioritas untuk kita bisa mengeksekusi sebuah tembakan draw shot yang bagus, yang powerful tentunya. Oke, yuk kita mulai. Jadi pertama teman-teman, saya bilang di sini saya mau bahas susunan prioritas faktor-faktor yang akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya, mulus atau tidaknya, keren atau tidaknya sebuah tembakan draw shot berdasarkan prioritas. Dan susunan prioritas yang saya akan jabarkan di sini sama teman-teman itu kita akan mulai dari yang paling tidak penting, yang paling sekunder sampai yang paling primer, yang paling penting. Yang paling ya sekarang kalau kita bicara faktor nomor satu, faktor yang sebenarnya paling tidak krusial, yang paling tidak terlalu berkontribusi banyak dalam eksekusi draw shot itu bisa ditembak bagus apa enggak adalah masalah stick, teman-teman. Ya, please, sekali lagi saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan, banyak kesempatan bahwa stick itu jauh lebih penting, jauh lebih berpengaruh soal bagaimana penguasaan, pengenalan, dan bagaimana stick tersebut dituning, dimodifikasi, atau di-tailor lah intinya sesuai dengan karakteristik Anda sendiri dan bagaimana Anda kenal stick yang Anda pakai dibandingkan dengan stick yang mewah-mewah dan mahal-mahal. Di demo tembakan di video highlight opening sebelumnya saya udah kasih sampel beberapa bahwa memang sebenarnya bukan berarti saya bilang stick mahal, stick murah itu tidak bisa tidak punya pengaruh sama sekali. Memang ada, tapi konsepnya sama seperti yang saya sampaikan di kesempatan sebelumnya. Dia sifatnya marginal gain aja. Beda-bedanya tuh nggak terlalu jauh, teman-teman. Kontribusi dari faktor powernya, bobotnya, dan bagaimana kualitas material itu bisa menghasilkan power transfer yang bagus sehingga top spin, backspinnya juga bagus. Tapi sebenarnya bagi saya secara kriteria kalau kita bicara stick lokasi, asalkan memang kualitas sticknya itu terinstall secara bagus dan memang dia rounded posisinya juga bagus, bentuknya bagus, teman-teman saya yakinkan masih sangat bisa mengeksekusi tembakan draw shot dengan stick lokasi. Walaupun ya memang semakin rendah grade dari stick lokasi tersebut, semakin nanti yang saya bilang faktor-faktor primer berikutnya di atasnya harus lebih dikejar ya. Jadi jangan terlalu terpatok sama stick. Oke, sekarang kita bicara poin kedua, faktor kontributor soal apakah draw shot bisa dieksekusi atau tidak, atau dieksekusinya gampang atau susah. Sebenarnya akan, kalau kita bicara peralatan teman-teman, itu sebenarnya lebih tergantung sama peralatan yang ada di sini, yang ada di meja ini. Kita bicara faktornya apa? Satu, tentunya orang common banyak bilang, ya chalk, jangan lupa dichalking, kalau nggak dichalking nanti dia miscue and so on and so on. Bagi saya secara skala prioritas masih nggak terlalu penting, tapi memang sebuah poin yang juga memang jangan dilupakan teman-teman, memang jangan lupa untuk melakukan chalking. Untuk tembakan-tembakan yang ada unsur English-nya, ada top spin-nya, ada back spin-nya, ya teman-teman di titik situ
mulai terlatih, mulai terbiasa untuk bermain seperti dalam sebuah skenario pertandingan, jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Tapi kalau kita bicara kontribusi masalah draw shot, top spin, back spin, tereksekusi bagus apa nggak tergantung peralatan, faktor bola dan lakan jauh lebih punya pengaruh teman-teman terhadap eksekusi tersebut bisa dijalankan dengan bagus atau tidak. Seperti ilustrasi yang saya kasih lihat di sini dalam ilustrasi tembakan stop ball, saya yakin ilustrasi visual ini atau bentuk video, slow-mo dan macam-macam teman-teman sudah sering lihat ribuan kali dalam berbagai bentuk, di mana sebenarnya dalam sebuah bentuk tembakan stop shot sampai ke bawah sampai kita mulai bicara draw shot, sebenarnya di titik sini bola itu jalannya sliding. Nah, jadi apa sih unsur pengaruh kalau kita bicara peralatan? Tentunya kita akan harus bicara di titik sini, kita balik ke cue ball ya teman-teman. Cue ball tersebut bersih apa enggak? Cue ball tersebut bahan coating bawaannya, bahan seramik coating yang memberi unsur untuk dia punya faktor slidingnya itu bagus atau tidak. Cue ball-nya kotor atau bersih. Ya, di titik situ teman-teman faktor-faktor mikro-mikro seperti itu lebih punya pengaruh terhadap apakah eksekusi draw shot yang teman-teman lakukan, effort finalnya nanti yang saya bilang nanti, si poin krusialnya Anda butuh lebih ngoyo atau enggak. Pasti saya yakinkan teman-teman yang pernah datang ke tempat pool venue yang masih baru buka, baru opening, di mana kondisinya lakannya bener-bener bersih, tempatnya baru buka banget, dan memang kondisi AC-nya lagi dingin-dinginnya, lagi bagus-bagusnya, artinya kondisi udaranya cenderung tidak lembab, sehingga tidak ada sebuah komponen entah minyak atau kotoran atau debu di dalam permukaan pori lakan. Nah, itu akan membuat yang namanya faktor sliding yang saya sampaikan di sini itu akan cenderung jadi lebih gampang tereksekusi. Sehingga di titik situ sebenarnya juga kalau misalnya teman-teman ada kondisi berat nih, kok saya main di tempat A sama di tempat B kok draw shotnya susah, yang di tempat A gampang, yang di tempat B susah. Sebenarnya teman-teman jangan juga kesampingkan, jangan lupakan faktor soal masalah kondisi peralatan atau kondisi meja dan bolanya pada saat itu seperti apa, dan juga tidak lupa kondisi ruangannya sebenarnya seperti apa. Dan satu faktor lagi terakhir teman-teman, di sini teman-teman boleh sensitif, boleh tidak. Sebenarnya merek bola belakangan yang populer belakangan ini mulai punya deviasi bobot antara satu merek dengan merek yang lain. Contoh di sini bola yang saya pakai, bola merek Dynasphere seri Palladium, itu dia punya standar bobot yang sedikit lebih berat sedikit dibandingkan dengan Aramid Pro TV atau Aramid Pro Cup TV, yang dimana bola yang agak tergolong standar atau sejuta umat kalau untuk di Indonesia. Nah, di titik sini memang bola yang punya massa yang lebih berat itu memang punya kecenderungan lebih gampang memaintain momentum sliding pada saat dia dilakukan power transfer ya. Jadi di titik sini teman-teman juga jangan terlalu berkecil hati kalau memang teman-teman berlatih di tempat yang cenderung sudah kurang layak atau kotor, kurang bersih, dan teman-teman keluhan kok kenapa draw shotnya, backspinnya susah banget. Bisa juga memang dari faktor peralatan. Oke, nah sekarang kita mari mulai masuk ke hal-hal yang sifatnya teknis teman-teman ya, yang melibatkan si kitanya, si pemainnya. Kenapa eksekusi draw shot saya kurang bersih, kurang bagus, kurang solid, and so on. Maka di titik sini teman-teman, sebelum kita masuk ke faktor primernya, kita mulai masuk ke faktor sekundernya. Kita akan bicara masalah penentuan titik dan placing dan lokasi dalam saat kita melakukan tembakan draw shot. Pertama teman-teman, walaupun di beberapa kesempatan saya sudah pernah menyampaikan sama Anda, ketika Anda nanti memahami sebuah konsep yang lengkap dengan hal yang saya namakan inersial dan energi transfer, di titik situ sebenarnya teman-teman nanti akan bisa memahamin seberapa power yang kita butuhkan untuk mendeliver atau mempertahankan sliding atau backspin dengan jarak dari cue ball ke bola targetnya yang ada, dan untuk bisa menghasilkan sisa backspin atau sisa buangan tenaga seperti apa dalam konteks ketika kita melakukan yang namanya positioning control atau cue ball control. Cuman di titik situ, maka saya akan mau meluruskan beberapa hal prinsip yang kita harus pertimbangkan saat melakukan draw shot. Pertama, teman-teman jangan lupakan masalah faktor elevasi. Ada begitu banyak pemain pemula draw shot yang berpikir bahwa tembakan draw shot itu sifatnya menukik.
Ya, sebenarnya saya sudah sampaikan dalam berbagai hal, dalam banyak konteks dan kesempatan. Belajar draw shot yang proper itu sebenarnya sama aja Anda memperbaiki cara memukul, cara melakukan final swing secara proper. Yang artinya kalau ketika kita bicara konteks melakukan pukulan secara proper, sebenarnya sebisa mungkin dalam skenario tembakan apapun, kita kalau bisa tidak boleh melakukan adanya elevasi. Kenapa? Karena ketika elevasi nanti akan dikombin dengan English, mau backhand English, forehand English, side spin, spin efek kiri, efek kanan, di titik situ teman-teman punya resiko tinggi untuk menghasilkan yang namanya throw. Dimana dalam posisi yang namanya throw dengan efek, dengan elevasi, itu jalur jalan bola putihnya itu cenderung membentuk kurva, hampir seperti mase, tapi memang mase itu kan bentuk lebaynya banget teman-teman. Maka sekali lagi saya tekankan sama teman-teman, saat Anda sedang membentuk yang namanya sebuah tembakan draw shot, pastikan Anda lebih cenderung memainkan fulcrum. Ya, fulcrum tuh maksudnya adalah posisi bentukan bridge kita di punuk jari kita untuk membentuk yang namanya si sudut ketinggiannya, membentuk elevasi dari sticknya secara rata. Bukan kita memainkan elevasi seperti ini, bukan kita jungkat-jungkitin. Ya, teman-teman, saya pastikan tembakan draw shot yang bagus itu adalah posisinya dia tetap level dalam kondisi kalau kita bicara level dari stick. Ya, tingkat kemiringan stick itu kita tetap usahakan level selevel mungkin. Which means kalau kita masuk ke poin kedua, seberapa rendah kita akan mengambil titik tembakan untuk supaya kita bisa eksekusi draw shot. Saya akan perbaikin lagi teman-teman. Di titik sini sebenarnya saya membuat sebuah acuan referensi yang cukup sederhana sama teman-teman. Kalau teman-teman pengen dapat gambaran sebenarnya seberapa rendah sih tembakan draw shot yang optimal, karena di titik sini kalau kita balik ke topik masalah inersial versus energi transfer, sebenarnya semakin bawah teman-teman tembak, semakin super rendah teman-teman tembak, teman-teman punya resiko untuk kehilangan banyak si unsur faktor energi transfer tersebut. Sehingga memang top spinnya teman-teman bisa push setinggi mungkin, tapi belum tentu transfer power untuk si bola putihnya jalan menuju target itu akan bagus. Maka sebenarnya secara sederhana saya cuma cukup sampaikan, kalau teman-teman mau melakukan eksekusi tembakan draw shot, titik paling rendah teman-teman cukup berdiri dengan acuan seperti ini. Kalau teman-teman mau terbiasa dan mau tahu seberapa sih acuan serendah apa draw shot saya, adalah di garis bibir pada bola stripe seperti yang saya contohkan di sini. Oke teman-teman, nah sekarang kita masuk ke faktor primer. Faktor primer paling utama terkait masalah bagaimana mengoptimalkan tingkat keberhasilan draw shot. Dan di titik sini kenapa saya memilih topik subjek soal draw shot dibandingkan dengan subjek-subjek yang lain, karena saya sudah sempat sampaikan sebelumnya, dalam titik tertentu ketika kita belajar mengeksekusi draw shot yang benar, sebenarnya teman-teman di titik situ kita juga akan belajar untuk menguasai salah satu elemen krusial dalam melakukan eksekusi pukulan yang solid dan bersih, yaitu kita akan merevisit lagi kembali masalah timing teman-teman. Dimana di titik sini ada beberapa acuan-acuan baru, ada beberapa parameter-parameter baru yang saya bisa share sama teman-teman terkait masalah timing, grip, dan elbow drop. Subjek-subjek favorit saya yang saya sudah upload di beberapa kesempatan di tahun-tahun sebelumnya, yang dimana saya akan visit kembali sama teman-teman. Tapi untuk di titik sini saya percayakan ada subjek-subjek baru yang saya yakin akan bisa memberi sangat manfaat sama Anda. Pertama, ketika kita merevisit kembali masalah timing dan cue action ya. Jadi di titik sini saya bilang faktor utama gagal eksekusinya draw shot adalah masalah timing dan cue action. Maka kalau di sini kita mau revisit lagi masalah timing, definisi timing bagi saya sekali lagi, orang ada yang menginterpretasikan definisi timing itu adalah penentuan momentum ketika panjang backswing dan kecepatan vektor pada saat cue melesat ke depan. Namun berdasarkan definisi saya dan seperti apa yang sudah pernah saya share sama teman-teman di video sebelumnya, saya berfokus ketika kita bicara domain timing, itu prinsipnya lebih kepada unsur masalah momentum dan mikro gerakan dari final backswing dan akselerasinya ya. Di titik komponen situ segala hal yang terjadi di swing arm kita, di konteks saya adalah di tangan kiri, dari si shoulder joint saya, dari elbow joint saya, dari wristnya saya, dari pergerakan forearm dan jari jemari, itu sebenarnya synchronize gerakan terkoordinasinya
terkorelasi dengan pada saat dia ditarik sampai ketika dia diayun ke depan, itu sebenarnya bentuk keseluruhannya seperti apa dan kapan momentum dilakukannya. Maka ketika saya bicara timing, saya akan lebih fokus di situ. Teman-teman bisa lihat di YouTube beberapa pro player yang lain seperti Johan Chua. Johan Chua tuh unik sekali, dia pernah bikin salah satu konten video YouTube ketika membahas draw shot. Ya, ketika di titik situ dia bahkan memang fokus pada satu komponen dasar yang sama, yaitu adalah penguasaan timing untuk bisa melakukan eksekusi pukulan tersebut. Nah, teman-teman di titik sini saya juga mau jelaskan sebelumnya bahwa kalau kita juga bicara timing, kita nggak cuma bicara masalah bagaimana menghasilkan akselerasi Q action yang lurus dan cepat dan bagus, tapi juga di titik yang sama, salah satu faktor banyaknya kegagalan orang menembak draw shot dan kenapa dia sering cenderung Q ball-nya lompat, sebenarnya adalah faktor ketika kadang-kadang bukan masalah rendahnya teman-teman, tapi adalah karena saat itu dia punya kecenderungan untuk melakukan Q action yang sifatnya menukik, yang dimana di titik sini pada saat Q action itu menukik, apalagi ketika ada bentukan elevasi, nah disitulah senario yang sering terjadi ketika Q ball itu malah cenderung menukik, artinya Q ball-nya malah lompat atau decekes atau miscue dan kawan-kawan. Nah, maka di titik sini teman-teman, untuk kita mulai belajar secara tersinkronisasi, satu paket berbarengan gimana caranya mengadres masalah timing dan memastikan supaya momentum Q kita itu ketika menembak draw shot yang super rendah itu lurus sepresisi mungkin. Maka di titik sini, pertama saya akan revisit lagi sedikit saja terkait topik masalah elbow drop. Oke, di video sebelumnya saya sudah pernah sampaikan sama teman-teman kalau kita bicara masalah elbow drop, memang prinsipnya bukan terkait masalah seberapa jatuh atau boleh jatuh apa enggak, tapi sebenarnya yang lebih krusial teman-teman adalah sebenarnya kapan jatuhnya. Nah, saya mau reelaborasi lagi sedikit di titik sini, tapi argumen poin saya akan lebih saya rubah ke arah artinya mari kita yuk mencoba sebisa mungkin menghindari yang namanya faktor elbow drop. Kenapa teman-teman? Jadi begini, prinsip ketika saya bilang bahwa elemen elbow drop itu memang sebisa mungkin kalau bisa harus kita hindari atau harus kita lepaskan, karena faktor yang tidak kita inginkan adalah kita pada saat melakukan final backswing, tapi akselerasi ke depannya itu malah di-trigger bukan oleh forearm, tapi malah di-trigger oleh bahu, tapi malah di-trigger oleh shoulder joint kita, ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari motion yang saya kasih secara komparasi ketika kita trigger gerakannya dengan si shoulder atau si bahu, di titik sini teman-teman bisa lihat motion alaminya adalah menukik. Sementara kalau kita isolate gerakannya kita lakukan dengan forearm, maka di titik sini kita akan menghasilkan sebenarnya gerakan kalau kita bicara bentuk lebaynya, dia sebenarnya malah menukik ke bawah. Oke, maka sebenarnya di titik sini nanti coordinated move yang kita pelajari, prinsipnya adalah sederhana teman-teman. Trigger pertamanya forearm, follow through-nya baru ada bahu di titik situ. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi saya tidak membuat catatan atau merevisi terlalu banyak soal poin masalah elbow drop, karena memang besar kemungkinan memang yang namanya pergerakan elbow drop dari titik postur kita itu pasti terjadi. Tapi di titik sini ketika saya bicara konteks masalah timing, saya cuma menekankan sekali lagi sama teman-teman, pada saat Anda sudah berdiri dalam posisi address, habitual atau muscle memory yang teman-teman harus bentuk adalah apapun kondisi penarikan yang Anda lakukan, apapun pick up motion yang Anda lakukan, trigger gerakan ke depannya prioritasnya adalah dengan elbow. Saya kasih contoh dalam bentuk ketika kita eksekusi menggunakan shoulder. Teman-teman akan lihat, dia akan jatuh lebih cepat. Di saat video sebelumnya saya akan pakai motion kan. Oke, memukul dengan forearm dan memukul dengan bahu. Oke. Dan part terakhir teman-teman di titik sini, setelah kita sudah beres dengan elemen timing antara pergerakan antara shoulder joint yang memang dia hanya boleh bergerak dalam konteks follow through bila ada perlunya follow through di dalamnya, dan forearm, maka di titik situ salah satu elemen yang bisa membantu juga supaya kita bisa memastikan
power delivery draw shotnya bagus, tentunya kita akan revisit lagi masalah grip dan wrist, ya, pergelangan itu sendiri, coordinated move-nya seperti apa. Jadi prinsipnya teman-teman, grip motion yang bagus tujuannya adalah untuk memastikan, ya, ketika kita bicara dan kita fokus masalah grip motion dan timing terkait grip motion, tujuan dari gerakan tersebut lewat ilustrasi visual yang saya juga kasih lihat di kesempatan video slow-mo sebelumnya, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa posisi cengkeraman grip itu sudah cenderung akan padat, akan solid pada saat momen split second persis sebelum si cue ball itu, sebelum si cue tip itu kontak dengan si cue ball, kita mencoba memastikan bahwa posisi grip kita sudah tidak kosong dan tidak kopong. Tapi di titik situ teman-teman, memang ada beberapa poin-poin yang saya akan kasih, dan ini sifatnya mungkin akan sedikit merevisi atau sifatnya akan sedikit tidak konsisten dengan apa yang saya sharing sama teman-teman di video sebelumnya. Pertama begini, pada saat saya sudah sempat katakan di kesempatan sebelumnya, menciptakan grip motion yang bagus prinsipnya adalah kita mencoba apapun pergerakan cue yang dilakukan, kita mencoba untuk dimana 5 jari jemari kita prinsipnya bisa mengikuti kontur dari stick kemanapun pergerakannya. Mau pendek, panjang, kapan dia ngebuka, menjadi sebuah poin yang teman-teman harus pelajari dan rasakan secara motion. Tapi di titik situ memang saya memberikan sebuah rekomendasi acuan yang baru. Semakin teman-teman perlu mengenerate power, semakin teman-teman perlu mengenerate sebuah motion yang luas, yang lurus, dan terutama apalagi ketika untuk bisa lebih men-trigger yang namanya wrist atau pergelangan yang sudah pernah saya bahas sebelumnya di dalam motion tersebut, sebenarnya saya akan sedikit merubah rekomendasi saya di mana teman-teman harus mengendorkan sekarang, jadi tidak lagi memegang dalam posisi tight. Sebenarnya kalau di acuan di video sebelumnya kan saya sampaikan bahwa kalau bisa buku jari kita pegang tight. Nah, cuman dalam konteks saya karena memang ukuran tangan saya itu memang relatif sedikit agak kecil, sehingga memang di titik sini untuk bisa memastikan supaya motion grip saya itu supaya terbentuk luas dan gerakan motionnya itu supaya wristnya bisa bermain, maka memang di titik sini dari posisi pemegang saya yang standar, saya akan cenderung untuk meluskan sedikit aja. Bukan berarti sampai saya buka sampai loss gini ya teman-teman ya, tapi benar-benar saya cuma turunin aja tensinya 1 level sampai 2 level aja. Oke, sehingga nanti acuan, salah satu acuan yang bagus ketika teman-teman nanti mau ngerasakan, mau ngebuat sebuah gerakan pendulum yang dapat sweet spotnya antara akurasi sama delivery vektor lurusnya itu bagus, teman-teman bisa pakai acuan seperti ini. Pada saat Anda sudah mulai bentuk posturnya, apapun posisi teman-teman pegang, teman-teman cukup lemesin sambil ibaratnya teman-teman lepas sama gravitasi. Teman-teman cukup berserah sama gravitasi, biarkan bobot stick yang akan mendikte bentuk tangan teman-teman secara otomatis, ya. Apapun posisi pegangan Anda, ya seperti ini. Begitu teman-teman berserah sama gravitasi, biarin bobot sticknya turun jatuh ke bawah. See? Nah, ini adalah pre-postur yang bagus untuk mengenerate sebuah tembakan dengan power, ya. Tapi tidak sampai di loss, tidak sampai hampir dia jatuh, enggak. Tapi benar-benar dari teman-teman grip, teman-teman lepas saja. Sampai di titik dimana teman-teman tahu dimana memang gravitasi akan mengambil peranannya sendiri. Dan satu kunci terakhir yang pernah saya bikin breakdown-nya sama teman-teman yang saya sharing, pertama kalau kita bicara tingkat keberhasilan eksekusi draw shot yang bagus, itu juga tergantung dengan apa yang terjadi pada saat split second, pada saat si Q-tip kontak dengan si cue ball. Di titik situ teman-teman, dalam speed yang tinggi, dalam momentum ketika kita melakukan sebuah kontak, kadang-kadang ada sebuah deviasi atau faktor throw yang memang bisa membuat kontaknya itu sifatnya tidak bersih, apalagi kalau kita pukulnya secara cepat. Maka di titik sini yang menjadi rekomendasi saya ketika kalau memang teman-teman mau melakukan eksekusi draw shot yang bagus, yang cenderung bersih dan error rate-nya cenderung juga minim, salah satu rekomendasi tambahan yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan menggunakan close bridge. Karena close bridge akan memberi sebuah guarantee pada saat tipnya kontak dengan cue ball, tidak terjadi adanya sebuah efek lemparan atau vibrasi yang dimana itu akan mengganggu cleanliness atau akurasi dari si follow through-nya sendiri. Saya kasih contoh.
Teman-teman, satu tips terakhir, satu kunci panduan terakhir yang bisa akan membantu kita secara keseluruhan. Sebenarnya nggak cuma masalah dalam konteks draw shot. Ketika kita belajar membangun sebuah gerakan coordinated movement antara timing antara si shoulder joint, si bahu, si grip wrist, dan kawan-kawan. Di sini saya akan kasih sama teman-teman dua kunci. Saya nggak bilang kunci rahasia sih, tapi dua kunci pendekatan yang ketika teman-teman bisa terapkan secara konsisten, saya yakin hasil eksekusi tembakan teman-teman yang membutuhkan unsur timing-timing yang kompleks ini akan jadi jauh lebih tinggi tingkat keberhasilannya. Faktor yang pertama, teman-teman, kita akan bicara ketika tadi saya sampaikan di kesempatan sebelumnya, kalau kita bicara konteks bahwa timing dalam grip adalah memastikan sebelum Q-tip itu kontak dalam kondisi terbaik, terdekat dengan cue ball, posisi grip sudah sempurna, kita harus tahu bahwa kecenderungan grip dalam titik tertentu adalah memang menuki ke atas. Nah, teman-teman lihat ya, motion alami saya dalam posisi grip. Saat kita pegang, kita rilis sama gravitasi. Waktu pas kita cengkrem, nah twist keluar dan motionnya akan cenderung menuki ke atas. Nah, di titik sini teman-teman, satu tips kecil yang saya gunakan, yang saya share sama teman-teman sebagai continuity dari apa yang saya sampaikan sebelumnya terkait masalah grip, wrist, dan timing motion, dan kawan-kawan. Teman-teman bisa mencoba menerapkan, kalau teman-teman masih ingat lesson kemarin, ring grip, index, dan thumb, sementara ini sisanya tiganya ya. Di titik sini kita memang bergantung full terhadap ring grip. Waktu pas kita tarik motionnya, entah separuh atau kita full, kita taruh dengan motion. Pada saat teman-teman melakukan akselerasi maju, teman-teman mulai membentuk grip. Di saat teman-teman mulai membentuk grip, di titik situ saya akan ajarkan teman-teman malah melepas si grip motionnya di saat split second terakhir. Sehingga teman-teman coba bandingin, ketika saya grip dengan wrist, ketika ring grip saya ikut grip, Q actionnya dia jadi nuki ke atas, dengan dalam kondisi ketika saya rilis, dia hanya akan menghasilkan sebuah twist kecil. Tapi hati-hati teman-teman ya, saya nggak bilang nggak ada yang namanya teori tanpa error 100%. Tapi teman-teman lihat secara margin of error, ketika kita lepas motion ring grip kita di split second, versus ketika kita ring gripnya ikut-ikut kita cengkrem. Kita masuk ke sampel pukulan. Teman-teman bisa lihat dalam bentuk postur paling lebay, saya ngelepas, saya ngerilis motion tersebut untuk menghindari adanya action menuki ke atas dalam konteks timingnya. Oke, itu tips pertama yang teman-teman bisa latih. Tips kedua yang teman-teman bisa build juga, dan ini sifatnya konteksnya lebih ke habit saja secara general, dan ini adalah hal yang paling sederhana yang saya sudah sering tekankan dalam berbagai banyak kesempatan. Pelanin momentum backswing, pelanin momentum backswing. Semakin Anda kebut, semakin banyak error yang Anda bisa hasilkan. Semakin kacau, semakin Anda kebut, semakin rendah tingkat kesadaran Anda terhadap timing, momentum, dan wrist action yang Anda harus bangun. Oke? Apapun hasil pukulan yang Anda generate, make sure Anda punya waktu. Dengan tarikan backswing yang pelan, Anda akan sempat program bawah sadar Anda akan sempat memproses apapun yang terjadi, dan micro movement dan kapan gerakan si timing Anda akan lebih punya waktu untuk menyadari apa yang terjadi dalam gerakan tersebut. Oke teman-teman, sekian tips sharing yang saya kasih hari ini. Semoga konteks yang saya share bisa membantu mengimprove dan membuat tembakan draw shot teman-teman jauh lebih konsisten, tapi terutama yang lebih penting adalah bagaimana konteks soal timing dan momentum pukulan Anda bisa Anda generate jauh lebih konsisten dan lebih elok. Sampai ketemu di video berikutnya, like, comment, subscribe. Bye.